Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih keadaannya, kabarnya? Pada sehat semua kan? Alhamdulillah. Balik lagi di video learning journal aku yang ke-11 atau mungkin ke-12. Boleh dihitung manual soalnya aku juga agak lupa. Aku mau nanya nih sama kalian nih. Pernah gak sih diantara kalian tuh baca berita, tapi habis baca berita tuh malah bikin mikir otak kayak, loh ini maksudnya gimana sih? Ini maksudnya apa sih gitu? Atau malah kayak, aku ngambang banget beritanya. Nah, bisa jadi si penulisnya itu nggak pakai Thor. Bukan Thor yang di Avenger yang bawa palu itu ya, bukan. Tapi Thor yang ini tuh artinya term of reference. Nah, kalian mau tahu nggak kenapa Thor itu penting banget buat bikin berita yang tajam dan terstruktur? Yuk, stay di sini sampai habis ya. Zaman sekarang kan semua orang bisa jadi list dadakan. Tinggal buka HP, rekam, posting, dan boom, viral aja kan, langsung. Tapi itu cukup gak sih? No. Di dunia jurnalistik profesional ini, kita tuh butuh yang namanya perencanaan. Biar beritanya tuh gak cuma cepet, tapi juga berkualitas. Nah, disinilah Thor jadi penyelamat. Thor itu kayak semacam, apa ya namanya? Yang peta tuh kalau di HP GPS, Gmaps-nya gitu, buat jurnalis. Kayak supaya liputannya itu nggak nyasar dan informasinya nggak ngawur kemana-mana. Bayangin ya kalau misalnya kayak kamu lagi ngeliput soal demo, tapi nggak tahu harus tanya apa, siapa yang pentingnya, terus tujuan demonya tuh apa, pasti chaos banget kan ya. Nah, mungkin sekarang nih kita bisa intip bareng-bareng apa aja yang bukan apa aja sih isi dari Thor itu sendiri. Kalian boleh siapin catatan ya kalau perlu nih. Yang pertama itu ada topik dan judul. Ini tuh ibarat kayak pintu masuknya gitu, harus jelas, jangan sampai muter-muter. Yang kedua ada latar belakang masalah. Kenapa topik ini penting tuh? Biar kita makin ngerti konteksnya. Yang ketiga itu sudut pandang berita atau angle-nya. Kita tuh mau bahas berita ini dari sisi yang mana? Ekonomi kah, sosial, atau mungkin personal. Yang keempat itu, aduh maaf goyang-goyang guys, soalnya dipegangin. Yang keempat itu ada narasumber. Nah, di narasumber ini kita harus milih siapa yang mau buat kita ajak obrol gitu. Harus valid dan relevan juga ya. Terus yang kelima itu daftar pertanyaan. Nah, jadi daftar pertanyaan ini penting biar pas wawancara nanti kita tuh nggak cuma tanya apa pendapat Anda doang, jadi udah terstruktur apa yang perlu ditanyain. Lalu yang keenam itu observasi lapangan. Suasananya kayak apa nih tempat yang mau diliput, tempat yang mau dituju gitu. Jadi tuh ini penting banget kalau kita mau bikin berita yang hidup. Terus yang ketujuh itu ada rancangan visual, foto, video, grafis. Nah, sekarang itu harus perlu kayak gitu biar beritanya tuh biar enak dilihatnya gitu. Nah, yang kedelapan itu ada deadline. Nah, waktu itu segalanya loh, apalagi buat jurnalis, ya kan? Nah, dengan isi yang lengkap ini, Thor itu bakal bikin kamu jadi jurnalis yang bukan cuma nulis cepet, tapi juga nulis bener. Maaf ya guys, Thor itu bukan cuma formalitas ya. Nah, Thor ini tuh bisa jadi penyelamat hidup nih ya. Berapa keuntungannya ada, bisa bikin liputan kita tuh fokus, jadi nggak ngawur kemana-mana gitu. Terus juga bisa ngurangin kesalahan informasi, jadinya biar informasinya lebih valid gitu kan. Terus ini bisa ngefek banget ke efisiensi waktu, jadinya nggak ngulur-ngulur waktu gitu. Terus bisa juga buat bantu kita buat jaga etika jurnalistik, karena kan kita tahu nih udah harus ngapain aja, bukan cuma asal nanya doang kan. Pokoknya kayak kalau kita lagi naik gunung nih, Thor itu kayak peta plus kompas plus snacknya. Tanpa itu ya udah siap-siap aja nyasar, lapar, terus nyesel deh. Ya. Oke, kita lanjut ke tips biar Thor yang kamu bikin itu nggak zong ya. Nah, yang pertama itu kita harus tentuin tujuan yang jelas. Jangan abu-abu kayak status hubungan kalian. Oh, siapa nih yang hubungannya abu-abu cuma HTS-an doang? Nggak boleh ya. Kalau untuk bikin Thor, itu harus jelas. Mungkin yang kedua itu ada fokus. Jangan serakah. Jangan semua isu mau diangkat gitu dalam satu liputan. Terus selanjutnya itu ada pakai data dan sumber terpercaya. Googling, itu boleh kok. Tapi kita harus cek validasinya gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu tentukan narasumber utama.
Jangan baru mikir mau wawancara siapa pas udah nyampe lokasi gitu loh. Jadi pas udah nyampe lokasi kita udah harus tahu dong narasumber utama kitanya tuh siapa gitu kan. Nah selanjutnya itu ada komunikasi tim. Nah komunikasi tim itu penting banget. Jangan kalian kerja sendiri kayak anak indie, kan udah dibagi timnya. Jadi kerja sama tim itu penting banget buat apa ya, berjalannya biar lebih lancar gitu. Terus yang terakhir itu ada evaluasi setelah liputan. Kita itu bisa bukan bisa, harus mengadakan evaluasi ini buat belajar dari kesalahan ya kan. Terus nih, buat kamu mahasiswi jurnalistik yang nonton ini sambil mikir tugas, ini tuh bukan sekedar teori di kelas ya. Ini latihan mental dan teknis juga sebelum kita terjun ke lapangan beneran nih. Soalnya banyak nih yang ngerti teorinya tapi nyatanya pas disuruh bikin tor itu kayak blank gitu, kayak laptop pas lupa nyimpen file, ngeblank aja. Tahu teori tapi pas udah prakteknya kayak gitu ngeblank. Nah, jadi gimana nih? Mungkin caranya biar kita jago, yang pasti itu kita harus latihan praktik simulasi. Nah, kalau kalian bisa dan kalau bisa ikut magang misalnya atau proyek liputan gitu loh, bareng liputan beneran gitu bareng media yang ada gitu. Biar kita tahu rasanya bikin tor yang nyata itu bukan cuma di Google Docs doang. Nah, mungkin itu tadi ya bahasan kita tentang Tor, sang penyelamat berita dan artikel kamu. Kalau kamu pengen liputan kamu tuh lebih tajam dari silet, lebih rapi dari spreadsheet tugas kelompok, ya belajar bikin Tor yang benar. Jangan cuma nonton doang ya. Mulai sekarang yuk kita latihan bikin Tor dari isu-isu yang lagi rame nih sekarang-sekarang ini. Dan kalau kamu suka video ini, boleh dong kasih like, terus subscribe akun ini dan tinggalin mungkin komen kalian, terus share ke teman kamu yang suka nulis biar makin jago biar kalian makin jago bareng-bareng gitu loh. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Sampai jumpa di video learning journal selanjutnya. Dan inget ya, tanpa Tor itu berita kamu rawan hancur loh. Mungkin sekian dari aku, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.